بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masuk pada bab yang disebutkan di halaman 43, Al-Mu'taqad As-Sahihu fi Arkanil Imani Sittah, keyakinan yang benar dalam permasalahan rukun iman yang 6. Bagaimana i'tiqad, keyakinan, prinsip yang benar terhadap rukun iman yang 6 tersebut, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan juga beriman kepada qada wal qadar dan juga hari akhir. Kita baca keterangan yang disebutkan di sini, wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah, termasuk bagian dari keyakinan ahlus sunnati wal jamaah, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal imani bil qadar, termasuk bagian dari i'tiqad, keyakinan ahlus sunnati wal jamaah, keyakinan salafiyin, keyakinan at-ta'ifah al-mansurah adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, wal ba'si ba'dal mauti, beriman dengan hari kebangkitan setelah kematian, wal imani bil qadar, dan juga masuk padanya beriman dengan takdir. Sekarang barulah dirinci oleh Syekh Abdul Salam rahimahullah ta'ala poinnya satu persatu. Al-imanu billah, beriman kepada Allah. Fal imanu billahi yatadammanu al-iqrara bi tauhidir rububiyah. Beriman kepada Allah mencakup al-iqrar, pembenaran terhadap tauhid ar-rububiyah, wal uluhiyah, terhadap al-uluhiyah, wal asma was sifat, juga masuk padanya mengikrarkan al asma was sifat, yaitu tauhidul asma was sifat. Wa qad taqaddama bayanu dzalik, dan telah berlalu penjelasan 3 tauhid ini tadi, rububiyah, al-uluhiyah, wal asma was sifat. Adapun tauhid ar-rububiyah maknanya ifradullahi ta'ala bi af'alihi al-khassah,
mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatannya yang khusus. Adapun tauhid al-uluhiyah yang ma'ruf di kalangan para ulama dimaknakan dengan ifradullah taala bi af'alil makhluk, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan makhluk. Apa perbuatan makhluk yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah hiyal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal asma wa sifat, yaitu isbatu ma asbatahu Allah taala li nafsihi wa ma asbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi tamtsilin wala ta'tilin wala tahrifin. Itu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dengan tanpa mentamsil, tanpa menta'til, tanpa mentahrif, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa menolak baik secara lafaz ataupun makna, tanpa pula mentahrif baik secara lafaz ataupun makna. Itu yang dimaksudkan dengan tauhid. Sekarang beliau merinci al-imanu bil malaikah, beriman dengan malaikat. Al-imanu bil malaika yakunu bit tasdiqi bi wujudihim. Beriman dengan malaikat yaitu dengan cara membenarkan akan keberadaan malaikat. Malaikat itu ada dan nyata, hakiki, namun tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada wujud aslinya. Seperti Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah melihat Jibril marratain. Wa ma dzukira lana min asma'ihim. Juga membenarkan segala sesuatu yang telah disebutkan kepada kita berupa nama-nama malaikat. Antum imani malaikat itu ada. Bukan malaikat tadi merupakan simbol. Sebagian orang memahami, meyakini malaikat itu adalah simbol kebaikan, syaitan simbol keburukan. Enggak. Ya, ini keyakinan kufur. Malaikat itu ada, wajib diimani. Dan juga membenarkan segala sesuatu yang diberitakan kepada kita min asma'ihim, dari nama-nama malaikat tersebut. Wa ma dzukira lana min a'malihim, dan juga mengimani segala sesuatu yang disebutkan kepada kita dari tugas-tugas perbuatan-perbuatan para malaikat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ar-rasul, Nabi kita Muhammad SAW beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW diimani oleh Rasul, diyakini oleh Rasul. Wal mu'minun, dan juga kaum mukminun. Siapa kaum mukminun? Para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga para ulama, dan juga kaum muslimun. Semuanya beriman. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kaum mukminun semuanya akan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang ada, juga beriman kepada rasul-rasul yang ada. Ini jelas sekali pada ayat ini tadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya kaum mukminun beriman kepada Allah dan kepada para malaikat, sehingga merupakan sifatul mukminin wa mu'taqad al mukminin huwal iman bil malaikah, yaitu beriman dengan malaikat, membenarkannya, baik keberadaannya, baik perbuatannya ataupun nama-namanya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib
Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wan nabiyyin wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Laisal birra di sebagian bahasa antum bisa baca dengan laisal birru. Ya, antum bisa lihat mungkin di i'rabul Quran atau di buku-buku yang lain. Sehingga ana dulu sempat dibahas ini di Qatrun Nada, ya, berkaitan dengan lafaz contoh laisal birra. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah albir, kebaikan itu semata-mata engkau memalingkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakinnal bir, akan tetapi albir, kebaikan itu adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhir, wal malaika, beriman dengan malaikat, wal kitabi wan nabiyyin, beriman dengan kitab dan beriman dengan para nabi. Itu prinsip ahlus sunnati wal jamaah, prinsip kaum mukminin salafan wa khalafan, jailan ba'da jailin. Mereka mengimani adanya malaikat. Siapa yang mengatakan bahwasannya malaikat itu tidak ada, malaikat itu cuma simbol kebaikan, maka keyakinan seperti ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih Muslim, disebutkan dalam sahih Muslim min hadithi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu at-tawil fi su'ali Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam anil iman. Juga disebutkan dalam sahih Muslim, disebutkan di awal-awal dalam sahih Muslim, hadis di Kitabul Iman, masih di awal-awal dalam kitab sahih Muslim, hadis yang panjang yang dikenal dengan hadis Jibril dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Rasul ditanya, ya Muhammad, akhbirni anil iman, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang keimanan. Rasul alaihi salatu wassalam menjawab, al iman, iman itu antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikat, wa kutubihi, beriman kepada kitab, wa rusulihi, beriman kepada rasul, wal yaumil akhir, juga beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Iman itu adalah engkau beriman kepada takdir baik dan buruk, ya. Itulah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meliputi beriman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir yang baik ataupun yang buruk. Itu semua sebenarnya pada hakikatnya masuk pada kategori beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan konsekuensi dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus mengimani segala sesuatu yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengimani perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, serta mengimani rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasful malaikah, pensifatan terhadap malaikat. Hakam tadi mana? Belajar. Siapa di dalam? Hakam Dewan. Oh. Wasful malaikah, pensifatan terhadap malaikat. Apa sifatnya malaikat? Bagaimana bentuknya malaikat? Mereka sudah duduk sini, baik. Sudah duduk. Tentang malaikat, bagaimana sifatnya malaikat? Bagaimana bentuknya malaikat? Bagaimana tugasnya? Para malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tanpa arti, bukan tanpa makna, tanpa tujuan. Namun mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa tujuan, visi dan misi. Mereka memiliki amal, aktivitas. Di sini disebutkan wa qad wasafahumullahu taala fi kitabihi biqaulihi. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati malaikat di dalam Al-Quran, di antaranya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walahu man fis samawati wal ard, milik Allah man fis samawati wal ard, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi.
Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Makhluk yang ada di sisinya, siapa itu? Wa man 'indahu, siapa? Malaikat. La yastakbiruna 'an ibadatihi. Malaikat tersebut tidak pernah sombong, tidak pernah congkak dari beribadah kepada Allah, tidak pernah membangkang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yastahsirun, dan juga tidak pernah enggan, ya, tidak pernah malas, tidak pernah sungkan. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala al-lail wan nahar, siang dan malam. La yafturun. Sifatnya malaikat apa? La yafturun. Tidak pernah letih, tidak pernah futur, tidak pernah lesu. Mereka la yastakbirun, tidak pernah membangkang, tidak pernah sombong. Wala yastahsirun, tidak pernah bosan, ya. Wala yafturun, tidak pernah letih, tidak pernah enggan, sungkan dan yang lainnya, enggak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dalam kondisi sifat yang senantiasa mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala ta'ala bal ibadun mukramun. Di antara sifat malaikat apa? Ibadun mukramun. Mereka para malaikat adalah hamba-hamba Allah mukramun, yang dimuliakan. Malaikat, apa bentuk malaikat termuliakannya? Mulianya para malaikat diantaranya dengan ibadah. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah letih. Berbeda dengan kita umat manusia. Kadang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada letihnya, ada sungkan, ada lesu, ada malas. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang malaikat ini tadi tidak dihampiri sifat lesu, malas, enggan sama sekali di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Serta malaikat la yasbiqunahu bil qaul, tidak pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan. Maknanya apa? Tidak pernah menyeletuk, ya. Tidak pernah. Prinsip malaikat adalah wa hum bi amrihi ya'malun. Senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah membangkang dengan lisan, tidak pernah membantah, tidak pernah nyeletuk. Apa kata Allah Subhanahu wa taala A, apa kata Allah Subhanahu wa taala B. Itu sifat malaikat. Berbeda dengan manusia. Sifat manusia terkadang enggan karena sungkan, kadang membangkang karena membantah, ya. Wa qala ta'ala innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya makhluk yang ada di sisi Rabbmu, siapa itu? Para malaikat. La yastakbiruna 'an ibadatihi. Mereka senantiasa tidak pernah membangkang, ya. Senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La yastakbirun, tidak pernah membangkang, ya. Itu sifat malaikat, senantiasa tidak membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak angkuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia, kadang ada yang membangkang dari beribadah, ya. Ada yang taat, ada yang enggan. Adapun malaikat tidak pernah sama sekali. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun, dan mereka senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, wa lahu yasjudun. Dan di antara sifat malaikat yaitu senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sifat malaikat, ya. Ada beberapa ayat yang lain yang menyebutkan di antara sifat-sifat malaikat, ya, secara fisik misalkan, ya, malaikat tersebut syadidul quwa, punya kekuatan dan bentuknya begini-begini, dan nanti disebutkan di keterangan setelahnya. Al-malaikah abidullah. Malaikat itu mereka adalah hamba-hamba Allah.
Kalau seseorang mengetahui bahwasannya malaikat adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan bagi umat manusia ataupun jin menyembah para malaikat. Kenapa? Dikarenakan para malaikat adalah ibadullah, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka makhluk, mereka marbub, mereka yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi seorang insan meminta menyembah para malaikat. Fahum abidun lillah wa khalqun min makhluqatihi al-azimah. Mereka para malaikat adalah hamba bagi Allah. Mereka adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang sangat besar tersebut. La yastahiquna syai'an minal ibadah. Para malaikat tidak berhak disembah sedikit pun, tidak berhak diibadai sedikit pun. Itu para malaikat. Kenapa tidak berhak diibadai? Tidak berhak dimintai. Dikarenakan malaikat hamba, makhluk. Ya. Dia diciptakan, dia ada akhirnya, di bawah kendali dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikah. Pada hari itu nanti, hari kiamat, ya, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh umat manusia. Thumma yaqulu lil malaikah. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, ahaula iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka umat manusia ataupun bangsa jin menyembah kalian? Benarkah mereka menyembah kalian? Memang ada ya ikhwan, sebagian manusia pada zaman dahulu ada yang menyembah malaikat, dan ini kekufuran, kesyirikan. Tindakan mereka yang menyembah malaikat, ya, akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanya siapa? Malaikatnya nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, para malaikat menjawab, subhanaka anta waliyuna min dunihim. Kata para malaikat, maha suci engkau ya Allah, engkau adalah waliyuna, walinya kami. Ya. Bal kanu ya'budunal jin. Bahkan justru mereka hakikatnya nyembah jin. Kenapa dikatakan nyembah jin? Dikarenakan yang memerintahkan mereka adalah jin. Yang memerintahkan mereka mengajak nyembah malaikat, mengajak nyembah nabi, mengajak nyembah patung orang-orang soleh adalah jin itu sendiri, syaitan yang menyesatkan mereka untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan mereka beriman, percaya kepada jin tersebut. Ini kondisi umat manusia nanti di hari kiamat, ketika mereka dikumpulkan, para malaikat pun ditanya. Ternyata apa yang terjadi? Malaikat pun berpas diri. Ya ikhwan, malaikat berpas diri. Dari mana? Dari orang-orang yang telah menyembahnya. Kata malaikat, kami tidak pernah memerintahkan untuk mereka menyembah kepada kami. Tidak pernah. Isa pun alaihissalam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Antat, apakah engkau wahai Isa, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Apakah engkau wahai Isa pernah mengatakan kepada umat manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Isa pun apa? Berpas diri. Bahkan syaitan, iblis nanti di hari kiamat berlepas diri terhadap penyembahan umat manusia kepada iblis. Itu diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Iblis mengatakan, qad kafartum bima asyraktumuni min qabl. Aku telah mengingkari tindakan kalian yang menyekutukanku sebelumnya ketika di dunia. Tidak bisa ya ikhwan ya. Kalau malaikat ya, orang yang menyembah malaikat itu tidak bisa ya dipertanggungjawabkan oleh malaikat, dikarenakan malaikat berpas diri ya. Apalagi
orang yang menyembah makhluk yang tidak punya roh, yang tidak bergerak, seperti batu, ya, seperti kayu, sesuatu yang sifatnya benda mati, itu lebih lagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada mereka, dikarenakan mereka tidak memerintahkan untuk menyembahnya. Dan semuanya, ya, sebagaimana orang-orang yang menyembah matahari, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan masukkan matahari tersebut ke dalam neraka bersama mereka-mereka yang menyembah matahari tersebut. Dilemparkan ke dalam neraka supaya apa? Supaya izdiad, ya, supaya bertambah panasnya neraka tersebut dengan panas kobaran api, dan bertambah lagi dengan panasnya matahari tersebut. Bayangkan, semuanya yang disembah dan yang disembah akan dilemparkan ke dalam neraka. Pertanyaan, wa yauma yahsyuruhum jami'an. Wa yauma, Mas Ujang, kenapa dibaca yauma? Syu'bah, Zaraf, kenapa tidak yauman? Dikarenakan mudhaf ila jumlah. Yahsyuruhum jumlah fi'liyah, dia mudhaf kepada jumlah. Wa qala ta'ala wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Ya, malaikat tersebut tidak memerintahkan kalian agar kalian menjadikan, atau nabi tersebut tidak memerintahkan kalian agar kalian menjadikan apa? Menjadikan malaikat dan para nabi arbaban min dunillah, itu tuhan-tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah nabi tersebut memerintahkan kalian untuk melakukan kekufuran setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kalian muslim? Kemudian sifatu khalqil malaikah, sifat postur malaikat atau sifat penciptaannya malaikat. Bagaimana sifat penciptaannya? Apa asal penciptaannya malaikat? Wa fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat, disebutkan dalam sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan min nur, dari cahaya, an-nur, ya. Itu asal muasal penciptaan malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Sedangkan jin itu diciptakan dari min marijin min nar, dari kobaran api neraka. Marij itu warnanya gelap, hitam, pekat, ya, dari bagian api. Wa khuliqa Adam mimma qad wusifa lakum. Sedangkan Adam diciptakan sesuai dengan apa yang telah disifatkan kepada kalian. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran? Adam khalaqahu min turabin, ya enggak? Khalaqahu min turab. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam min turab, dari tanah. Hadis riwayat Muslim. Wa min sifati khalqihim, di antara bentuk sifat posturnya malaikat, annalahum ajnihah, bahwasanya mereka para malaikat memiliki ajnihah. Ajnihah itu sayap. Para malaikat memiliki sayap, ya. Faminhum man lahu janahan, di antara malaikat ada yang punya dua sayap. Wa minhum man lahu salasu wa minhum man lahu salasatun wa minhum man lahu arba'atun. Di antara mereka ada yang punya sayap tiga, ada yang punya sayap empat, wa hakadha, ya. Bahkan ada yang punya sayap banyak.
Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, fatiris samawati wal ard. Fatiris samawati wal ard, yaitu zat yang menguasai, mencipta. Fatir itu mencipta langit-langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan malaikat atau yang menjadikan malaikat rusulan. Ya. Rusulan. Sebagai rasul-rasul, utusan-utusan. Rasul itu ada dua. Yang pertama rasul dari kalangan manusia, yang kedua rasul dari kalangan malaikat. Di antara rasul dari kalangan malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Mau ditanya Mas Ujang? Nasihin. Ja'ala di situ apa maknanya? Dari sisi mana antum bisa mengatakan ja'ala di situ makna sayyarah? Dia memiliki dua maf'ul. Lafaz ja'ala, fi'il ja'ala kalau memiliki dua maf'ul itu maknanya sayyarah. Ya. Memiliki dua maf'ul. Tapi kalau lafaz ja'ala memiliki satu maf'ul itu maknanya khalaqah. Maknanya khalaqah. Sedangkan di sini ja'ilil malaikati rusulan memiliki dua maf'ul sehingga maknanya sayyarah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan malaikat itu sebagai rasul, utusan. Uli ajnihatin matsna wa thulatsa wa ruba', yaitu malaikat-malaikat yang memiliki sayap-sayap. Ada 2, ada 3, ada 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah makin tambah penciptaan malaikat tersebut, sayap-sayapnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu terhadap segala sesuatu. Wa fi sahihil Bukhari an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril lahu 600 janahin, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril ketika itu Jibril memiliki 600 sayap. Jibril punya 600 sayap, bayangkanlah banyak sayapnya Jibril. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ya. Kalau penukilan dalam Syekh Abdul Salam bin Barjasin ya. Namun kata mu'allik ya, Abu Mu'ad Az-Zaim, dia mengatakan bal huwa fis sahihain. Bahkan hadis dalam masalah ini sebenarnya bukan Bukhari saja, tapi juga riwayat Bukhari Muslim. Ya. Difahami? Malaikat itu punya sayap. Nah, terus bagaimana kalau seandainya ada orang yang melihat di langit, ada orang bisa terbang kayak saya, malaikat? Apakah itu malaikat? Hah? Kalau antum misalkan Rio lagi duduk-duduk tiba-tiba melihat kayak orang bersayap terbang, bisakah itu malaikat, Mas Ujang? Hah? Misalnya kalau tiba-tiba antum melihat ada sayap terbang, malaikat, kayak malaikat, ada orang, ada sayapnya, laki-laki bersayap. Wah, ini malaikat terbang di awan. Hah? Bukan. Gimana kalau antum tiba-tiba? Hah? Superman? Batman? Bukan. Antum Rio? Terus apa? Kalau seandainya antum melihat yang demikian ya di atas langit, ya, apakah itu malaikat? Jawabannya wallahu a'lam. Ya enggak? Ini kan perkara gaib. Kita belum bisa pastikan itu malaikat. Kita belum pernah melihat malaikat sebelumnya kan? Ya benar. Antum mau pastikan itu yang lagi mancing di pojok itu adalah Rio, karena antum sudah pernah melihat Rio sebelumnya kan? Ya kan?
Karena antum belum pernah lihat malaikat. Rasul alaihi salatu wasallam ketika melihat Jibril pada bentuk asli, ya, beliau adalah nabi, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Sehingga apa yang diberitakan bahwasanya ketika di Palestina didapati mungkin ketika ada orang-orang Yahud ingin melemparkan rudal, menembakkan rudal, tiba-tiba ditangkap oleh makhluk putih bersayap di atas. Apakah itu malaikat? Jawabannya wallahu a'lam. Ya. Apakah malaikat? Karena kita tidak pernah melihat malaikat sebelumnya. Kalau antum katakan itu adalah malaikat, mana argumentasi antum bisa memastikan itu malaikat? Iya pada? Antum tiadakan itu bukan malaikat. Dari mana pula antum tahu tiadakan? Ya enggak? Jawabannya wallahu a'lam. Makhluk apa itu tadi? Wallahu a'lam. Ya enggak? Difahami? Gitu Mas. Paham Mas? Jelas? Nah, itu tadi. Kemudian qudratuhum 'ala tashkil. Di antara sifat malaikat ini, mereka mampu untuk at-tashkil. Tashkil itu berwujud. Ya, malaikat itu bisa mampu berwujud. Mirip wajah Azam, bisa merubah wujud mirip wajah Abdul Hakim. Ya, merubah wujud mirip wajah Ahmad. Bangunkan Ahmad, tegak, suruh tegak. Merubah wujud mirip wajah Ahmad. Ya. Itu ngantuk ketika belajar, itu adalah musibah. Ya enggak? Pertanyaan yang kita pelajari di sini, malaikat ada berapa sayap? Jibril ada berapa sayap? 2. Usap lah 20 kali. Ya. Khalid ada berapa sayapnya Jibril? Hah? 600 atau 700? Surya berapa aja? 700. 700. Usaplah Surya 15 kali. 15 kali. Supaya olahraga otaknya antum enggak ngantuk. Ya Mas Ujang. Ya. 20 Ahmad. Hei. Qadratuhum 'ala tashkil. Malaikat itu punya kemampuan untuk berwujud, merubah wujud. Ya. Wa qad aqdarahumullahu ta'ala 'ala tashakkul bil ajsam al-hasanah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada para malaikat untuk berwujud dengan wujud-wujud yang bagus, dengan jasad-jasad yang bagus. Malaikat itu bisa merubah wujud dengan wajah yang bagus. Makanya kata orang setampan malaikat, dikarenakan malaikat bisa berwujud dengan wujud yang bagus, dengan wajah yang tampan. Kira-kira di kalangan antum siapa yang paling ganteng? Hah? Azam? Tidak, itu tadi. Nah, bisa berwujud dengan wajah Azam, bisa malaikat. Ya. Dulu malaikat itu pernah berwujud wujud manusia, tampan, ya. Mirip sahabat Nabi yang bernama Dihyah, dari Bani Kaleb. Bisa malaikat Jibril seperti itu. Kama tamatsala Jibrilu alaihi salam li Maryam basharon sawiyan. Sebagaimana Jibril berwujud seperti wujud manusia yang bagus di hadapan Maryam. Itu disebutkan dalam surat Maryam ayat 16 sampai 19. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyyan. Ingatlah kisah Maryam disebutkan di dalam kitab tatkala dia menyendiri
mengasingkan diri dari keluarganya di pojok timur bagian masjid. Fattakhadat min dunihim hijaba, dia pun buat hijab, buat tabir. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharon sawiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, lalu kami kirimkan malaikat, ya, Jibril, roh yaitu Jibril, ya. Lalu Jibril menyerupa makhluk, ya, yang normal. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Lalu Maryam mengatakan, aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman dari dirimu jika engkau betul-betul orang yang bertakwa. Pergi. Qala innama ana rasulu rabbika. Kata Jibril, aku ini adalah utusan Rabbmu, malaikat. Li ahabalaki gulaman zakiyan, ya, dalam rangka untuk memberikan, menganugerahkan kepadamu seorang anak yang bersih. Siapa itu? Isa alaihissalam. Bisa Jibril berwujud seperti wujud manusia biasa, normal, ya. Wa kama tamatsalu li Ibrahim alaihissalam indama hallu alaihi duyufan mukramin. Dan sebagaimana juga para malaikat, ya, menampakkan diri pada wujud manusia di hadapan Ibrahim, sebagaimana tatkala mereka berkunjung singgah ke tempat Ibrahim sebagai duyuf, sebagai tamu mukramin yang mulia. Itu juga disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zariyat ayat ke-24 sampai 30. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka haditsul dhaifi Ibrahim al-mukramin. Bukankah telah datang kepadamu, telah sampai berita kepadamu tentang tamunya Nabi Ibrahim yang mulia-mulia itu. Siapa tamunya Ibrahim? Yaitu para malaikat. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka masuk menjumpai Nabi Ibrahim, mereka mengucapkan salam kepada Ibrahim. Qala salamun qaumun munkarun. Lalu Ibrahim pun menjawab, ya, salamun qaumun munkarun, ya, keselamatan, ya, bagi kaum yang munkarun. Munkarun ini yang aneh, yang belum dikenal, ya. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin. Dia pun bergegas. Faragha ila ahlihi, ya, dia pun masuk bergegas nemui istrinya, lalu dia siapkan, ya, anak sapi, ijlin samin, anak sapi yang gemuk, dihidangkannya, disembelikannya anak sapi, untuk makanan tamu ini tadi, ya. Itu juga termasuk sunnah, ya, kalau ada tamu disembelikan hewan, memuliakan tamu namanya. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu Ibrahim qarrabahu ilaihim, mendekatkan, ditawarkan makanan. Itu juga adab, kata para ulama, adab menjamu tamu. Makanan itu dihidangkan, didekatkan, disodorkan, ya. Qala ala ta'kulun, silakan makan, silakan makan, silakan makan, kata Ibrahim. Fa'aujasa minhum khifah. Namun ternyata malaikat ini tadi tidak mau makan. Kenapa tidak mau makan? Mereka tidak makan ini, ya, karena mereka bukan manusia. Fa'aujasa minhum khifah. Akhirnya apa yang terjadi? Ibrahim pun khawatir. Nah, kenapa ini orang tidak mau makan? Ya, timbul rasa khawatir terhadap mereka ini tadi. Kenapa ini tadi? Jangan-jangan orang mau begini, mau begini, mau begini. Qalu la takhaf. Katanya mereka, la takhaf, engkau tidak usah khawatir, ya, tidak usah khawatir, tidak usah takut Ibrahim. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Ya. Lalu mereka memberi kabar gembira kepada Ibrahim
dengan akan dapat anak ghulamin alim. Ya. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama ketika disebutkan ghulamin halim sama ghulam al-alim. Ya. Wallahu alam, sebagian para ulama wallahu alam sebatas seingat anak yang rajih pada lafadz bi ghulamin alim yang dimaksudkan adalah Ishak. Ya, Ishak. Namun yang dimaksudkan bi ghulamin halim adalah Ismail. Ya. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim qalu kadzalika qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Ya. Jelas ya ayatnya. Ibrahim kedatangan tamu dari seorang malaikat. Malaikat tadi apa? Menyerupa bentuk manusia. Ya. Wa kama tamassalul lut wa kama tamassalu lil lut alaihissalam indama ja'u li inzalil azab biqaumihi wa nahwi dzalik, dan juga sebagaimana mereka para malaikat menyerupa wujud manusia di hadapan Nabi Lut alaihissalam ketika mereka datang dalam rangka untuk menurunkan azab kepada kaumnya Nabi Lut. Itu juga disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Hud ayat ke-77 sampai 83. Walamma ja'at rusuluna luton si'a bihim wa dhaqa bihim zar'a wa qala hadza yaumun asib wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqi wa innaka la ta'lamu ma nurid. Sampai selesai ayat ya. Kisahnya ayat ini tadi berkaitan dengan malaikat tersebut menyerupa laki-laki yang ganteng sama kaumnya Nabi Lut diembat. Ya. Diembat. Malaikat lagi yang bayangkan malaikat mau diembat sama dia. Dasar kurang ajar kan kaumnya Nabi Lut. Malaikat wajar diturunkan azab dengan azab yang sangat pedih. Dikarenakan mereka sudah keterlaluan ketika datang utusan kami, itu utusan Allah SWT kepada malaikat. Ya. Nabi Lut pun khawatir, wah ini jangan-jangan nanti laki-laki, malaikat kan dalam bentuk laki-laki. Katanya Nabi Lut, ini aku punya anak-anak perempuan, kenapa tidak kalian nikahi saja? Jangan garap tamu-tamuku dari kalangan malaikat. Padahal malaikat datang tujuannya untuk apa? Untuk mengadab mereka, sama mereka mau di sodomi sama masyarakat ketika itu. Luar biasa ini buruknya akhlak kaum tersebut. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar.